Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan perkembangan makalah pembuatan sistem informasi pengolahan toko kelontong yang merupakan lanjutan dari proses sebelumnya. Activity diagram toko kelontong. Di sini admin berperan sebagai kasir. Activity diagram dimulai dari 1. Activity diagram login admin. Login admin dimulai dari mengakses sistem, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Lalu admin perlu memasukkan username dan password. Klik login, sistem akan merespon bila terjadi kesalahan, maka admin perlu kembali ke langkah sebelumnya. Jika benar, data akan masuk ke dashboard user selesai. Kedua, kelola data barang. Kelola data barang pada admin dimulai dari admin klik menu data barang, lalu sistem akan menampilkan halaman data barang. Admin klik data barang, lalu sistem akan menampilkan halaman tambah barang. Klik simpan. Selanjutnya sistem akan memproses data. Jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika benar, maka data akan tersimpan dan kembali ke halaman data barang, lalu selesai. Ketiga, kelola data kasir. Pengolahan data kasir atau admin dimulai dari admin klik menu data kasir, lalu sistem akan menampilkan halaman data kasir. Lalu admin klik tambah data kasir, sistem menampilkan halaman tambah data kasir, lalu admin klik simpan. Bila terjadi kesalahan, sistem akan memberikan pesan kesalahan. Jika telah tepat, sistem akan memberikan pesan bahwa data telah ditambahkan dan kembali ke halaman data kasir. Keempat, kelola data transaksi penjualan oleh admin. Activity diagram kelola transaksi penjualan oleh admin dimulai dengan klik menu transaksi penjualan, lalu sistem akan menampilkan halaman data penjualan. Admin klik menu tambah transaksi, sistem akan menampilkan halaman tambah transaksi penjualan. Lalu klik simpan. Sistem akan memproses data. Bila terjadi kesalahan, sistem akan memberikan pesan kesalahan. Jika benar, sistem akan memberikan pesan dan kembali ke halaman data penjualan. Selanjutnya, kelola data penggunaan admin. Dimulai dari admin menuju ke manajemen pengguna, lalu sistem akan menampilkan halaman data pengguna. Klik tambah data pengguna, sistem akan menampilkan halaman tambah data pengguna. Selanjutnya, klik simpan, sistem akan memproses data. Bila terjadi kesalahan, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan. Dan jika telah benar, sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan bahwa data pengguna berhasil ditambahkan dan kembali ke halaman data pengguna. Selanjutnya, diagram login oleh pemilik. Activity diagram login pemilik dimulai dari pemilik mengakses sistem, lalu sistem menampilkan halaman login pemilik, memasukkan username dan password, lalu klik login. Bila data salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika benar, akan masuk ke dashboard user pada sistem, lalu selesai. Untuk bagian kelola data barang atau pemilik, dari kasir klik menu data barang. Kemudian di sistem menampilkan halaman data daftar barang, lalu klik cari barang pada kasir dan sistem muncul menampilkan data barang yang dicari. Lalu untuk kelola transaksi penjualan atau admin, klik menu transaksi penjualan, kemudian di sistem menampilkan halaman data penjualan. Lalu kasir memilih aksi mencari data transaksi atau tambah transaksi. Jika cari data transaksi, maka sistem menampilkan data yang dicari. Dan jika tambah transaksi, di sistem akan menampilkan halaman transaksi penjualan. Dan berlanjut melakukan transaksi pada kasir, lalu di sistem akan muncul menampilkan pesan invoice penjualan berhasil dibuat dan kembali ke halaman data penjualan. Kemudian untuk desain mockup, yang pertama form login. Dalam form login, pengguna harus menginputkan nama user, password, serta level untuk masuk ke menu utama. Apabila memasukkan data login salah, maka akan ada peringatan bahwa salah satu atau semua inputan salah. Tetapi apabila login berhasil, maka akan masuk ke form selanjutnya, yaitu form menu utama. Dan di bawah ini tampilan
untuk form loginnya. Selanjutnya untuk form menu utama. Setelah memasukkan data dengan benar pada form login, maka akan masuk ke form menu utama. Dalam form ini terdapat menu untuk mengolah data barang, data supplier, data penjualan, data pembelian, dan return pembelian, serta laporan-laporan untuk semua transaksi. Dan berikut tampilan dari form menu utamanya. Lalu form data barang. Untuk form data barang mengolah barang yang dijual. Untuk menambah data barang harus mengklik tombol tambah kemudian mengisi data. Apabila tidak terisi semua akan ada peringatan data belum lengkap. Setiap menyimpan akan diperingatkan juga apakah data barang sudah benar. Jika benar akan langsung tersimpan ke dalam database. Tombol update akan mengupdate data yang sudah dipilih dan datanya sudah diganti dengan data yang baru. Tombol hapus untuk menghapus data barang yang sudah terpilih. Dan sebelum menghapus akan muncul konfirmasi penghapusan. Apakah yakin akan menghapus data yang dipilih. Untuk pencarian data, hanya dengan mengetikkan data yang dicari dengan kata kunci bagian dari kode barang, nama barang, satuan, harga maupun dengan stok barang yang masih tersisa. Dan di bawah ini tampilan dari form data barang. Kemudian untuk form data supplier hampir mirip dengan data barang. Bedanya pada data yang diolah dalam form ini adalah data supplier. Fungsi tombol yang ada dalam form ini juga sama seperti data form barang. Berikut tampilannya untuk data form data supplier. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mockup tentang form transaksi penjualan. Pada form transaksi penjualan, data yang diolah antara lain data barang mulai dari kode barang, nama barang, sisa stok, harga serta banyaknya barang yang dibeli oleh pelanggan. Setiap transaksi baru yang akan dilakukan, nomor data akan berubah sesuai dengan urutan, tanggal juga akan berubah sesuai dengan tanggal yang terjadinya transaksi. Untuk memilih barang, klik pada tombol klik barang, akan muncul form barang, dan dapat memilih barang yang akan dibeli. Setelah mengisi jumlah barang yang akan dibeli, maka stok akan berkurang saat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah itu, jumlah uang yang diinput pada kontak bayar akan munculkan uang kembali pada kontak kembali. Apabila uang kurang, maka akan muncul peringatan, dan setelah uang yang diinput cukup, maka langsung akan muncul laporan atau nota jual yang berisikan data barang yang dibeli. Tombol next yang ada dalam form berguna untuk mengosongkan form untuk transaksi baru dengan nota dan tanggal yang sudah berubah. Selanjutnya, form transaksi pembelian. Form transaksi pembelian fungsinya hampir sama dengan form transaksi penjualan. Bedanya, terdapat pada transaksi yang terjadi adalah pihak toko membeli barang kepada supplier, sehingga terjadi transaksi baru. Nota pembelian akan berubah sesuai dengan urutan. Tombol link supplier apabila diklik akan muncul form supplier untuk dipilih, dan setelah ditekan tombol enter, maka nama supplier akan otomatis terisi. Begitu juga tombol link barang apabila diklik akan muncul data barang seperti yang ada pada form transaksi penjualan. Untuk tombol nota apabila diklik, maka muncul nota pembelian yang sudah tersimpan sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi. Berikut presentasi kelompok kami tentang activity diagram dan desain mockup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.